Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nindi Aziza Alfriani dari Pendidikan Akuntansi A 2017. Saya memposisikan diri sebagai guru di SMKN Negeri untuk mengajarkan materi komputer akuntansi. Model pembelajaran yang saya gunakan ialah model pembelajaran problem based learning dengan komputer akuntansi, yaitu di mana guru atau saya sebagai pusat perhatian peserta didik yang untuk tujuannya itu membantu peserta didik mencapai keterampilannya, yaitu keterampilan self-directed learning. Materi yang akan saya sampaikan ada 4. Yang pertama, menyiapkan data awal. Yang kedua, membuat daftar akun. Yang ketiga, membuat buku pembantu. Dan yang keempat, mengentri saldo awal. Baik anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu menyiapkan data awal. Nah, di sini ada soal yaitu berikut data informasi perusahaan yang akan kita praktekkan. Di sini ada nama perusahaannya yaitu UD Rasela Media Mandiri dengan nama pemilik Rasela Marta, dengan bidang usahanya ini bergerak pada komputer dealer. Mari kita input data informasi berikut ini. Nah, kita input pada tampilan Mayop awal yaitu di company information. Sebelum ditampilkan seperti ini, kita klik terlebih dahulu Mayop, lalu klik create, lalu klik next. Nanti akan ada tampilan company information, di mana kita mengisi bagian company name, bagian alamat, bagian phone number, fax number, dan alamat email. Lalu kita klik next. Setelah itu kita masukkan data periode akuntansi seperti berikut ini. Kita isi current financial year yaitu 2013, lalu pada last month financial year berakhir pada bulan Desember, dan yang convention month atau awal bulan periode akuntansi itu di bulan Januari, dan number of accounting period 12 atau 12. Lalu kita klik next. Selanjutnya, untuk pembuatan daftar akun, di sini kita pilih opsi nomor 2, yaitu I would like to import a list of accounted provided by. Kemudian kita klik next. Setelah itu, kita create your company file atau kita akan menaruh file itu di data D, data C, atau di tempat lainnya. Kita pilih change. Setelah kita klik change, penyimpanan file data akuntansi, kita ubah nama filenya itu RMM-1, dan nama foldernya itu kita taruh di dokumen atau my dokumen, lalu klik save. Nah, di sini pastikan nama file dan folder yang kita pilih itu sudah berubah. Kemudian kita klik next, lalu kita klik command center untuk menampilkan menu utama seperti ini. Tampilan menu utama terdapat 4 kelompok pilihan. Yang pertama itu ada menu bar, ada command center, command button, dan command panel. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan informasi perusahaan. File data yang baru akan digunakan sebagai tempat pencatatan data akuntansi yang telah disiapkan. Apakah data perusahaan itu telah benar atau telah sesuai dengan data informasi yang telah kita miliki sebelumnya. Lalu kita klik
setup, pilih company information. Setelah kita pilih company information, akan menampilkan tampilan seperti ini. Cek kebenaran informasi perusahaan, terutama pada identitas perusahaan ya, yaitu pada company name, alamat company, terus phone number, fax number, dan alamat email. Setelah kita cross check, kita klik OK. Lalu kita sesuaikan jenis pajak apa aja nih yang bakalan kita gunakan pada UD Rasela Media Mandiri. Nah, di sini kan ada banyak banget ya pajak-pajaknya. Namun yang hanya kita gunakan itu yang kodenya itu GST dan NT. GST itu ada Goods and Service Tax di description-nya, dan yang di NT itu ada Not Reportable. Kedua pajak tersebut yang akan kita gunakan, dan sisa pajak yang tidak kita gunakan itu akan kita hapus. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Kita klik kanan pada mouse, kemudian klik delete text code. Lakukan hal tersebut untuk menghapus pajak yang tidak perlu kita gunakan. Kemudian kita edit jenis pajak GST, klik 2 kali pada kode GST, kemudian klik edit untuk mengedit pajak GST, ubah text code menjadi PPN, dan description kita ubah menjadi pajak pertambahan nilai dengan rate 10%. Pada linked account for collected kita ubah PPN collected. Lalu pada linked account for tax paid kita ubah PPN paid, lalu klik OK. Tahap selanjutnya ialah membuat daftar akun. Dalam program Mayo versi 18 menyediakan 3 pilihan untuk pembuatan daftar akun. Yang pertama yaitu memilih salah satu yang telah disediakan oleh Mayop. Yang kedua mengimport daftar akun, dan yang ketiga membuat atau mengetik daftar akun sendiri. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode yang kedua, yaitu mengimport daftar akun. Berikut caranya. Baik, langkah pertama untuk mengimport daftar akun, kita pastikan terlebih dahulu apakah daftar akun tersebut telah kita buat pada file Notepad. Jadi kita buka terlebih dahulu ya filenya. Kita klik open, kemudian nanti akan ditampilkan seperti ini daftar akun pada file Notepad. Lalu kita import daftar akun tersebut dengan klik file, lalu klik import data, lalu klik account, dan klik account information. Kemudian pada box duplicate record kita ubah menjadi update existing record, lalu klik continue. Kemudian kita pilih file yang telah kita buat terlebih dahulu, lalu kita klik open. Lalu pilih file-file yang akan diimpor dengan cara klik file kiri yang import files, dan klik file yang di sebelah kanan layar ya untuk baris yang sesuai. Lalu klik import untuk memprosesnya. Berikut tampilan hasil akhir setelah kita mengimport daftar akun. Pastikan pada record skip tersebut ada angka 0 ya. Kalau misalnya dia masih angka 1, 2 atau yang lainnya, itu berarti terdapat trouble atau masalah pada pengimportan daftar akun. Tapi kalau record skipnya udah 0, berarti kita sudah berhasil mengimport daftar akun. Selanjutnya kita langsung saja klik OK. Setelah itu kita akan menyesuaikan linked account pada banking. Klik setup, klik linked account, klik account and banking account, lalu kita
sesuaikan atau kita ubah pada bagian historical balancing, yaitu kita ubah menjadi historical balancing. Lalu pada bank account kita ubah menjadi electronic. Lalu pada bank account for undeposited fund kita ubah pada kode 1160. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita sesuaikan pada linked account untuk sales atau pada penjualan ya. Kita klik setup, klik linked account, lalu klik sell, ubah trade debitor menjadi account receivable. Lalu pada bagian bank account for receipt kita ubah menjadi cash in bank. Jadi pada saat nanti kita menerima pembayaran dari customer itu masuk pada cash in bank kita. Lalu tick I charge freight on sale dengan akun freight collected. Lalu kita tick pada I give discount. Jadi kita akan memberikan diskon dengan akun sales discount. Lalu kita tick I assess charge for late payment. Apabila terdapat keterlambatan pembayaran, kita akan berikan denda dengan akun yaitu late fees collected. Lalu kita klik OK. Lalu kita sesuaikan linked account pada purchase atau pembelian. Pada bagian liability account-nya ini kita gunakan akun account payable. Lalu pada saat kita pembayaran kita akan masukkan kepada akun cash in bank. Lalu kita tick I pay freight, yaitu dengan menggunakan akun freight paid. Lalu kita tick pada I take discount dengan akun purchase discount. Lalu selanjutnya I pay charge apabila telat, yaitu dengan akun late fees paid. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita sesuaikan pada linked account untuk payroll, yaitu klik setup, klik linked account, lalu klik payroll account. Sesuaikan akun-akun seperti tampilan berikut ini ya. Terdapat cash in bank, lalu electronic, and then other employee expense, wages and salaries, dan payroll account payable. Kemudian kita klik OK. Nah, berikut akun-akun yang bisa kita hapus dan berikut akun-akun yang harus kita edit. Bagaimana cara kita menghapus atau mengeditnya? Yaitu dengan cara klik setup, lalu easy setup assistant, lalu klik pada menu account. Lalu akan muncul tampilan berikut ini. Nah, tampilan berikut ini memudahkan kita untuk membuat akun baru, mengedit akun, atau menghapus akun. Lalu kita klik next. Baik, tahap selanjutnya kita akan membuat buku pembantu. Nah, dalam program Mayop ini menggunakan istilah kartu yang fungsinya ini hampir sama atau sama dengan buku pembantu pada akuntansi manual ya. Nah, Mayop di sini itu menyediakan menu untuk pembuatan kartu piutang atau customer card, kartu utang atau supplier card, dan kartu item persediaan atau item card. Jadi ada 3 kartu yang akan kita buat. Yang pertama ada customer card. Berikut terdapat daftar customer, terdapat 2 customer. Yang pertama toko Ganesha Unggul dan yang kedua ada toko Global Persada. Nah, kita klik card file, klik card list, and klik new. Lalu kita sesuaikan data customer kita, yaitu name-nya kita ubah menjadi toko Ganesha Unggul.
Sebelumnya kita ubah terlebih dahulu pada tipe cardnya yang paling atas tersebut. Kita ubah menjadi customer. Lalu kita ubah card ID sesuai dengan di soal, yaitu C-001. Lalu kita ubah alamat toko Ganesha Unggul. Lalu kita ubah kota dan kita ketik nomor telepon. Selanjutnya kita klik selling detail. Pada di selling detail ini kita sesuaikan pajak yang akan kita gunakan, yaitu pada tax code kita ubah menjadi PPN, dan pada free tax code kita ubah menjadi NT. Lalu pada customer term information, pada payment is due kita ubah in a given off day, dengan diskon day-nya itu 10 hari, balance due day-nya itu 30 hari, dengan rate 2%. Jadi pada diskon for early payment 2%, amount charge for late payment pun 2%. Lalu kita klik new untuk pembuatan kartu customer yang kedua. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan membuat kartu supplier atau supplier card. Berikut daftar suppliernya. Terdapat 2 supplier, yaitu PT Merbabu Raya dan yang kedua ada PT Merapi Abadi. Caranya sama, klik card file, card list, lalu klik new, pilih tipe cardnya supplier dengan nama supplier PT Merbabu Raya, dan card ID-nya kita sesuaikan, pun begitu dengan address, city, and phone. Kemudian kita klik pada tab buying details, yaitu kita sesuaikan nih pajak yang akan kita gunakan, yaitu tax code-nya PPN, dan pada free tax code yaitu kita menggunakan NT. Selanjutnya pada bagian supplier for information kita ubah pada payment of due-nya itu in a given off day dengan diskon rate diskonnya itu 10 dan balance due day-nya itu 30 dengan diskon 2%. Lalu kita klik new untuk membuat daftar supplier yang kedua, lalu klik OK. Kemudian kita buat daftar kartu persediaan atau item card dengan klik sama card file, di sini kita klik Comment Center, berbeda dengan yang sebelumnya. Klik Comment Center, klik Inventory, Item List, dan klik New. Kemudian kita sesuaikan dengan datanya sebelumnya, yaitu di sini kita input yang jenis komputer, yaitu item number kita ubah, name-nya pun kita ubah. Selanjutnya kita tik I buy this item, kita tik I sell this item, dan kita tik I inventory this item. Pada akun yang kita gunakan pada bagian cost of sales account, kita gunakan COGS komputer karena produknya tersebut itu merupakan jenis komputer. Dan yang pada bagian income account itu kita ubah menjadi sel komputer. Lalu pada bagian asset account for item inventory kita ubah inventory komputer. Lalu kita klik buying detail, kita sesuaikan nih tax code yang akan kita gunakan itu ialah PPN. Setelah kita ubah, kita klik bagian selling details, pun begitu kita ubah bagian tax code-nya itu menggunakan PPN. Selanjutnya kita klik OK. Nah, apabila item number COM strip 001 sudah tercatat di daftar, maka akan terlihat seperti ini ya tampilannya. Lalu kita klik new untuk membuat kartu item berikutnya. Untuk item yang nomor 2 sampai nomor 4 pun langkahnya sama. Nih, berikut caranya, yaitu kita ubah pada bagian item number, name, lalu yang berbeda di bagian COGS printer dan
sales printer sama inventory printer. Karena sebelumnya itu jenisnya itu barang komputer dan yang ini berbeda, ini kan jenisnya printer, maka kita menggunakan yang printer. Pada bagian buying details pun sama ya, kita gunakan PPN text code-nya. Pada bagian text code selling detail pun kita gunakan PPN, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan mengentry saldo awal. Berikut daftar saldo awal pada neraca saldo UD Rasela Media Mandiri tahun 2012. Ya, begini cara untuk mengentry saldo awal akun buku besar. Yang pertama kita klik setup, lalu klik balance, dan klik account opening balance. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita isi satu persatu nominal yang telah tertera pada soal sebelumnya. Pastikan pada bagian lingkaran merah itu saldo kalian telah 0. Apabila telah 0, itu menandakan bahwa terjadinya balance atau sudah terinput semuanya saldo-saldo awal dari UD Rasela Media Mandiri. Selanjutnya, kita akan menginput daftar saldo piutang dagang. Di sini ada dua customer yang kita punya, yaitu toko Ganesha Unggul dengan nominal 209 juta dan toko Global Persada dengan nominal 66 juta dengan total daftar saldo piutang dagang yang kita miliki adalah 275 juta. Caranya yaitu dengan klik setup, lalu kita klik balance dan klik bagian customer balance. Lalu kita klik customer detail, pilih toko yang akan kita input daftar saldonya. Yang pertama yaitu toko Ganesha, klik add cell. Kemudian kita masukkan tanggal sesuai dengan di soal, yaitu tanggalnya 27 bulan 12 2012 dengan invoice numbernya FP-003, termnya 2%, 10, net 30 dengan including tax atau nominal piutangnya yaitu 2019, dan kita ubah tax code-nya itu PPN, lalu kita klik record. Setelah terrecord akan tampil seperti ini ya. Jadi udah ada tuh saldo pada toko Ganesha Unggul. Setelah itu kita lakukan hal berikutnya pada toko Global Persada. Lalu kita klik close apabila sudah terinput semuanya. Yang kedua, kita akan input daftar saldo persediaan barang. Kita memakai menu command center ya pada inventory, lalu klik count inventory, lalu pada bagian date-nya kita ubah yaitu tanggal 1 bulan 1 2013 karena ini saldo awal persediaan yang kita miliki di bulan Januari tahun 2013 dengan memo persediaan barang dagangan, dan item number-nya ini kita pilih sesuai dengan barang yang telah kita miliki ya. Ada kode COM strip 001 hingga PRN 002. Kita sesuaikan quantity yang ada di daftar kartu persediaan, yaitu kuantitinya ada 20, 12, 40, dan 40. Lalu kita masukkan unit cost-nya sesuai dengan nominal masing-masing produk atau masing-masing barang. Lalu pada bagian account-nya kita sesuaikan. Kalau yang bagian nomor 1 dan nomor 2 itu di situ kita gunakan 11310 karena tipe produknya itu ialah komputer. Sementara pada yang barang nomor 3 dan 4 ialah barang tipe printer, yaitu kita menggunakan kode account-nya itu 11320. Lalu kita klik OK. Baik anak-anak,
Segitu saja penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat. Dan Ibu akan memberikan mini quiz yang nantinya akan Ibu kasih reward. Jadi setiap peserta didik yang berhasil menjawab mini quiz ini akan mendapatkan nilai tambahan dari Ibu. Berikut mini quiznya, terdapat 4 soal. Yang soal pertama, setelah klik setup, dalam mengecek data perusahaan tahapan selanjutnya ialah klik. Ya, betul, yang menjawab company information. Selamat. Selanjutnya nomor 2. Soal nomor 2, program MyOp menyediakan titik-titik pilihan untuk membuat daftar akun. Dan jawabannya ialah 3 pilihan. Selanjutnya, soal nomor 3. MyOp menyediakan menu untuk pembuatan kartu persediaan, customer, dan supplier, yaitu jawabannya card file. Benar, yang sudah menjawab card file, selamat. Selanjutnya, soal yang terakhir ya, soal nomor 4. Ada berapa jenis saldo awal yang harus kita entry? Jawabannya 4. Yeay, selamat yang udah menjawab. Nanti Ibu catat ya nama-namanya dan akan Ibu beri nilai tambahan. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu ada sedikit quotes dari Joseph Weizenbaum. Ia berkata, komputer akan melakukan apa yang kamu perintahkan untuk dilakukan, tapi itu mungkin jauh berbeda dari apa yang ada di dalam benakmu. Jadi komputer yang kita gunakan saat ini yaitu atas perintah dari kita gitu, atas apa yang kita inginkan. Tapi yang lebih hebat lagi ialah kita yang melakukannya. Jadi sebaik-baiknya yang telah diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa ialah kita manusia yang telah memiliki alat tubuh, yang telah memiliki otak. Jadi jangan sia-siakan yang ada di dalam diri kalian. Terus semangat belajar dan terus menggapai cita-cita kalian. Oke? Sekian dari Ibu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.